Audio Jungle. Welcome, humanity, in the new era of the digital world. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan berikutnya ya, sorry telat update-nya. Jadi di RPS ini tentang malware, analisis malware. Di sub bahasan ini yang akan kita bahas tentang malicious web dan dokumen file. Yang artinya gini, pada sub bagian ini kita akan membahas bagaimana sih mendeteksi web atau dokumen atau file yang terinjeksi oleh malware ya. Di sini ya, terinjeksi oleh malware. Dan ada beberapa indikator yang akan kita pelajari, yaitu berinteraksi dengan situs web berbahaya untuk menilai sifat ancaman mereka, terus menghilangkan JavaScript berbahaya menggunakan debugger dan penerjemahnya, menganalisis file PDF yang mencurigakan, memeriksa dokumen Microsoft Office berbahaya termasuk file dengan makro, menganalisis file dokumen RTF yang berbahaya. Nah, ini ada bahan kajian yang akan kita gunakan nanti untuk di labnya adalah Fiddler, SpiderMonkey, Bog.js, Base ini base untuk Python semuanya ya, PDF parser, terus Skydebug, Olehba, terus Oledam, RTFDam, Jam2, terus VirusTotal dan Sodan.io yang digunakan di sini. Oke. Kenapa sih harus kita deteksi di sini? Katanya ada sih kalau kita berbicara tentang di sini tentang malware, di sini ya ada namanya web malware di sini. Jadi kita bisa lihat beberapa contoh treat malware ya. Ini ada contoh mengatasi halaman website dengan set konten malware, kebanyakan adalah melalui jaringan internet dan sebagainya. Biasanya sih melalui dengan trojan ya. Paling banyak trojan di sini. Terus ada lagi, ketika masuk website yang terkena malware, Anda akan melihat halaman dengan tulisan the site ahead atau harmful program error the site. Biasanya kan ada merahnya di situ ya. Apakah kita akan ke sana atau tidak? Ini contoh kita cari aja contoh web malware. Kita cari secara bodoh-bodohan aja, di sini ada nggak kira-kira. Jadi ada beberapa contoh dari web malware jenis ini. Jenis malware dapat menggunakan situs ini. Contohnya ini, penasaran gitu kan bagaimana website terserang malware. Ini ada dari liputan 6 di sini ya. Liputan 6 ini ada beberapa, dia meliput daftar 22 situs bervirus ya, di Indonesia, termasuk dia sendiri ya, banyak menggunakan pop-up ya di web ini sendiri juga masuk juga ya. Ini ada merusak vaksin.com, malware yang banyak ditemukan menginfeksi situs-situs internet Indonesia adalah malware jenis JavaScript, Trojan Redirector seperti JS-Trojanscript.al atau dikenal dengan nama JScript Info dan Trojan Redirector di sini. Ini ada beberapa contohnya, ada 22 di sini ya, katanya ada 22, tapi tidak dituliskan listnya ini. Jadi Anda nanti tinggal nyari-nyari list jenis malware. Biasanya kalau kita nyari iPad, crack, keygen segala macam itu sudah banyak sih kayak gitu. Jadi kita buka, misalnya kan ada yang masuk misalnya situs apa yang nggak boleh dibuka misalnya, itu ada apa security-nya terlalu lemah, nanti tampilannya di sini akan merah. Contoh tampilannya yang seperti ini contoh tampilannya. Biasanya kan teman-teman kan pernah ya dapat kayak gini nih. Nah, ini biasanya ada sih contohnya sederhana seperti itu. Dan tetap kita lanjut. Oke, saya pengen masuk ke sana, ya udah kita masuk ke sana. Nah, kita menerima resiko berarti masuk ke situ. Itu contoh sederhananya seperti itu. Lalu bagaimana dokumen yang kena PDF, yang kena virus itu ya? Dokumen terinfeksi. Ini adalah contoh dokumen terinfeksi. Contohnya yang paling ramai kemarin adalah ransom gitu ya. Ada ransomware dan lain sebagainya, terus ada virus shortcut itu yang kena di situ. Oke. Mungkin tentang malicious web
dan dokumen file tentang malware analisis adalah seperti itu ya gambarannya ya. Jadi nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya atau ke laboratoriumnya atau ke lab virtualnya. Kita bisa menggunakan feeder, kita bisa menggunakan SpiderMonkey, kita bisa menggunakan Box.js, atau kita menggunakan tidak semua dicoba tapi bisa menggunakan salah satu untuk mengidentifikasi apakah dokumen atau web tersebut terkena malware atau tidak. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.